Doa dimulai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Marla Lopa Ramadhani, Alan Budi Pratama, Salsa Olivia, Revi Aditya Sari, Nur Aini, Nur Hasanah, Rohela, Tia Uswatun Hasanah, Dela Mailani Putri, Nur Afida. Saya, Pak. Ya, hadir semua ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin tanya dulu, masih ada yang ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Tentang apa? Dalam kebaikan. Nah, salah satu contohnya apa? Mentaati, menerima dan mengikuti perintah atau syariat. Sudah mulai diterapkan belum dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya materi kita hari ini membahas terkait dengan Syu'abul Iman. Tentang apa? Tentang Syu'abul Iman. Nah, di sini sebelum kita mulai melanjutkan materi terkait dengan Syu'abul Iman, Bapak tanya dulu. Ada yang tahu pengertian iman? Iman apa menurut kalian? Keyakinan. Apalagi? Kepercayaan. Oke, sudah paham? Nah, sekarang kita membahas terkait dengan Syu'abul Iman. Silakan bacakan dulu definisi Syu'abul Iman. Angkat tangan yang siap. Tadi, silakan bacakan. Apa yang tahu dengan definisi iman dulu? Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanah imanan. Amanah yu'minu imanan. Artinya apa? Beriman atau percaya. Beriman atau percaya. Jadi terkait dengan iman itu awal katanya dari kata amanah yu'minu imanan. Maka dari itu selanjutnya perlu kita bahas lagi lebih detail lagi terkait dengan iman, yaitu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ada pilar-pilar keimanan. Ada berapa macam yang kalian ketahui? Silakan. Ada berapa macam yang kalian ketahui? 6. Silakan sebutkan dulu. Ada 6 apa ada berapa? Yakin? Nah, sekarang silakan dulu. Revi yang pertama apa? Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Nur Aini, Meyakini adanya Rasul-Rasul utusan Allah. meyakini Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, siapa yang bisa? Apa? Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada malaikat Allah. Yang keempat,
meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah. Yang kelima, Meyakini akan datangnya hari akhir. hari akhir atau hari Kiamat. Yang keenam apa? Percaya Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, selanjutnya ada beberapa hal lagi yang perlu kalian pahami terkait dengan soal iman yang harus kalian pahami. Ada berapa macam? 3 macam. Yang pertama apa? Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Cabang Cabang iman iman berkaitan yang dengan berkaitan dengan niat dan akidah dan hati. Yaitu yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Jadi kita harus yakin dulu dengan hati kita dulu, dalam hati kita tanamkan dulu. Yang kedua iqrarun bil lisan. Setelah kita yakini dengan hati kita, maka dengan lisan. Yang terakhir apa? Amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan Perbuatan anggota badan. Oke, paham semua? Kita membahas terkait dengan cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Tahu tidak itu Quran surat apa yang berkaitan dengan cabang iman tersebut? Al-Quran surat ayat berapa? Ayat berapa? 27. Tentang apa? Silakan yang angkat tangan yang bisa membacanya. Boleh? Silakan dibaca. Apa kita baca bareng-bareng? Oke, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihullahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati Allahul zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Silakan Salsa Olivia. Bacakan artinya apa? Yang lain perhatikan. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Oke. Nah, di dalam kandungan surat tersebut ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Nah, yang 1 sampai 6 ini termasuk dengan disebut dengan apa? Rukun iman. Berarti kalian sudah paham. Dan masih ada sisanya, masih ada berapa lagi? 24 lagi. Tapi kalian sudah paham semua? Sudah tahu semua? Oke. Kalau kalian sudah paham semua, kita bahas tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Setelah hati dengan akidah, lanjut kita dengan lisan. Nah, dalam lisan ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ada berapa macam? Ada 7. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dan yang keenam? Yang terakhir apa? Sudah hafal semua? Insya Allah. Jadi harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang terkait dengan cabang iman yang berkaitan dengan lisan harus mulai dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh apa tadi? Membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Salah satunya, ada bisa kasih contoh? Membaca sholawat. Kita usahakan setiap hari kita membaca. Ada yang 3 kali dalam sehari, ada yang lain?
Ada yang udah 7 kali, ada yang lebih dari 20? Angkat tangan yang sudah biasa. Boleh? Nah, ada yang belum sampai 20. Jadi setiap hari diusahakan minimal 20 kali untuk membaca salawat. Hal-hal yang baik kita ucapkan. Paham? Yang kedua tadi ada membaca kitab suci Al-Quran. Sudah bisa baca ayat suci semua? Sudah. Sudah mulai diterapkan dalam diri. Sudah khatam 1. Sudah? Dalam satu tahun sudah ada yang sudah khatam Al-Quran? Sudah. Sudah. Alhamdulillah bagus. Jadi teman-teman yang lain diajak untuk membiasakan dalam sehari-hari. Bulan suci puasa kita sudah bisa menyelesaikan membaca dengan 30 juz. Selanjutnya belajar dan menuntut ilmu. Nah, belajar dan menuntut ilmu. Kalian ini terkait dengan belajar menuntut ilmu apa tidak? Ya. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena kalian saat ini sedang melaksanakan pendidikan, salah satunya di SMA. Jadi sudah belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, tadi ada mengajarkan ilmu kepada orang lain. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa kira-kira? Mengajarkan untuk membaca ayat suci Al-Quran, mengajar ngaji. Yang kelima, apa tadi? Berdoa. Hari ini apa yang sudah dilaksanakan doanya? Sebelum mulai pembelajaran, kita sudah berdoa. Jadi hal-hal yang baik kita awali dengan berdoa. Sekarang Bapak persilakan kalian untuk membuat 3 kelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kebetulan kamu di sini masih ada 2, berarti kamu pindah ke kelompok 3. Oke, silakan. Silakan buat kelompok sudah, dan silakan kalian tentukan ketua kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ketuanya dan anggota. Tugasnya kelompok 1 yaitu membahas cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Paham? Ya. Sudah paham? Oke. Kelompok 2 itu membahas cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kelompok 3 cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Tugas kalian silakan sesuai dengan judul yang telah Bapak jelaskan. Dan boleh silakan kalian menggunakan handphone kalian untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas kelompok masing-masing. 15 menit dan nanti ada tindak lanjut yang akan dipresentasikan dari kelompok kalian untuk maju ke depan. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap silakan kerjakan. Pertama lah yang buka.
ada perwakilan yang harus maju ke depan untuk mempresentasikan dengan hasil diskusi kalian masing-masing. Boleh 2 orang. 2 orang boleh. Bagus, maju semua. Biar enak. Maju semua. Jadi satu kelompok langsung maju diketuai sama kelompok masing-masing. Nanti dibagi tugas, ada yang menyampaikan materinya, ada yang mempresentasikannya. Akan kerjakan dulu. Ini sekarang aku juga. Iya. Di sini ada apa? Halo. Sudah selesai? Selesai semua. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Maju ke depan saja. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Utia sebagai moderator. Bersama rekan saya yaitu ada Rohela, saya Nurapida, saya Nurasana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Oke, presentasikan kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya sudah bagus. Tetapi ada beberapa hal catatan Bapak untuk kelompok-kelompok yang sudah dipresentasikan. Tadi dari kelompok 1 tadi ada berapa macam? Ada 30 yang harus dipresentasikan, dijabarkan. Tadi ada berapa yang dijabarkan? Ada baru 6. Kalau kelompok 2 tadi 7. Ya, 7-nya sudah dipresentasikan semua. Dari kelompok 3 tadi ada berapa? 40 yang sudah dipresentasikan berapa? 10, tapi paham semua. Kenapa? Alasannya? Sudah jelas. Berarti teman-teman sudah tahu ya, mungkin menghubungkan dengan waktu mungkin ya. Ya tidak apa-apa, yang penting kalian sudah paham semua. Tapi Bapak harapkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, anak-anak semuanya sudah paham semua. Untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama kelompok kalian yang sudah bagus, dan tentunya mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum